Pada video kali ini kita akan membahas tentang termodinamika gas, yaitu tentang gas ideal, tentang gas real ya. Nah, ini slide pembuka. Nah, ini bahasan yang sangat penting dalam termodinamika, terutama termodinamika gas, yaitu peralihan dari model gas ideal ya menuju gas nyata. Nah, selama ini kan kita sering memakai persamaan sederhana untuk memudahkan perhitungan. Tetapi di dunia teknik, di dunia nyata, itu gas itu tidak berperilaku sesederhana itu. Ya, pada tekanan rendah dan suhu cukup tinggi, model gas ideal memang sangat membantu. Tapi ketika tekanannya naik, suhunya mendekati kondisi kritis, atau ketika ketelitian perhitungan itu sangat dibutuhkan, ya kita harus mulai mempertimbangkan perilaku gas nyata, bukan gas ideal lagi. Ya, jadi seperti itu ya. Kita membayangkan kita sedang membuat sketsa kasar sebuah mesin misalnya ya. Untuk memahami bentuk umumnya, sketsa kasar ini cukup. Tapi untuk membuat mesin yang benar-benar bekerja ya, kita membutuhkan gambar teknik yang rinci, bukan sketsa lagi. Nah, begitu juga termodinamika. Gas ideal itu langkah awal aja. Nah, sedangkan gas nyata itu adalah kondisi atau gambaran yang lebih mendekati kondisi yang sebenarnya. Nah, setelah slide berikut kita akan melihat mengapa penyimpangan itu terjadi dan bagaimana cara mengkoreksinya. Nah, sekarang kita lihat di slide 2 tentang persamaan gas ideal. Nah, ini sudah umum ya persamaannya, PV sama dengan RT. Ya, jadi P dikalikan V sama dengan R kalikan T. Nah, P adalah tekanan, V adalah volume spesifik. Ingat, volume spesifik ya, selalu dibagi massa. R adalah konstanta gas, sudah ditetapkan nilainya. Dan T adalah temperatur absolut dalam Kelvin. Nah, persamaan ini adalah model paling sederhana untuk menggambarkan hubungan tekanan, volume, dan suhu gas. Nah, model ini mengasumsikan bahwa volume molekul itu diabaikan dan tidak ada gaya tarik-menarik antar molekul ya, jadi diabaikan aja. Nah, Anda lihat gambar piston, itu membantu kita membayangkan gas dalam silinder. Jika piston ditekan, kan volumenya mengecil dan tekanannya kan naik. Nah, jika dipanaskan, temperaturnya naik dan gas cenderung mengembang. Nah, persamaan ini menjadi dasar banyak analisis awal dalam teknik karena cepat, mudah, dan cukup akurat sih. Pada tekanan rendah terutama serta temperatur tinggi. Jadi cukup akurat pada tekanan rendah dan temperatur tinggi. Nah, dalam istilah termodinamika, perilaku ini cocok ketika gas itu cukup renggang sehingga interaksi molekulnya kan kecil sehingga diabaikan. Ya kan, analoginya adalah kalau ada orang-orang di lapangan yang sangat luas ya, karena jaraknya itu berjauhan, mereka hampir tidak saling mempengaruhi si molekul itu, si orang-orang ini. Oke ya, jadi intinya ini adalah model sederhana, kondisi berlakunya akurat pada tekanan rendah dan temperatur tinggi. Nah, ini fondasi dasarnya. Kita akan selalu menggunakan ini sih untuk gas-gas ideal, untuk gas-gas ya untuk persamaan yang simple. Tapi nanti kita akan menunjukkan asumsi sederhana dan ketika menggunakan ini gagal. Oke ya, sekarang gas ideal versus gas nyata. Nah, slide ini tuh membandingkan gas ideal dan gas nyata secara visual. Di sisi kiri, molekul gas ideal digambar seperti titik-titik yang bergerak bebas dan acak, seolah-olah tidak saling menarik dan tidak punya ukuran. Nah, di sisi kanan itu ada gas nyata, digambarkan dengan molekul yang memiliki ukuran fisik dan dapat berinteraksi. Nah, inilah perbedaan inti yang membuat kita bingung. Gas ideal itu bukan berarti gas sempurna, melainkan hanya model yang disederhanakan. Ya, ketika tekanannya makin tinggi, molekul menjadi lebih rapat. Nah, dalam kondisi ini, volume molekul tidak bisa lagi diabaikan. Selain itu, gaya tarik antar molekul mulai berpengaruh. Akibatnya apa? Hasil persamaan tadi ya, PV sama dengan RT itu bisa meleset, nggak pas lagi. Nah, slide menyebutkan deviasi lebih 5% ya, errornya. Dan banyak kasus teknik, selisih seperti ini ya cukup besar untuk mempengaruhi desain alat.
Ya, jadi seperti itu. Jadi ada keterbatasan model pada tekanan tinggi atau suhu rendah, densitas gas kan meningkat karena gas ideal nggak bisa dipakai. Kemudian pada realitas fisik, molekul gas nyata memiliki volume fisik dan gaya tarik menarik antar molekul antar partikel ya, itu tidak bisa diabaikan pada realitas fisik. Tapi gas ideal nggak mengabaikannya. Oke ya, kemudian kita lanjut ke faktor kompresibilitas. Nah, ini yang mempengaruhi persamaan gas ideal. Nah, ini di sini kita akan masuk ke konsep koreksi yang paling penting, yaitu faktor kompresibilitas, disimbolkan dengan huruf Z ya. Rumusnya adalah Z sama dengan P kalikan V dibagi R kali T. Karena PV untuk gas ideal seharusnya sama dengan RT, maka gas ideal nilainya Z sama dengan 1. Nah, jika Z tidak sama dengan 1, berarti gas tersebut menyimpang dari perilaku ideal. Nah, inilah alasan mengapa Z disebut parameter penghubung antara teori gas ideal dan perilaku eksperimen gas nyata. Nah, jika Z lebih kecil dari 1, biasanya gaya tarik-menarik antar molekul lebih dominan, sehingga gas tampak lebih mudah dikompres. Nah, jika Z lebih besar dari 1, efek volume molekul atau gaya tolak pada jarak dekat mulai dominan. Nah, Anda lihat di jarum ya, jarum pada gambar meter, membantu menekankan bahwa nilai ideal adalah angka 1. Sedangkan penyimpangan ke kiri dan ke kanan menandakan perilaku gas nyata. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang batas universal dan konstanta gas ideal. Nah, slide ini menampilkan grafik PV per T, ya, grafik PV per T, ya, terhadap apa? Terhadap tekanan P untuk beberapa suhu. Lalu juga menunjukkan bahwa ketika tekanan mendekati 0, ya kiri ya, tekanan mendekati 0, semua kurva menuju nilai yang sama. Nah, kurvanya kan satu titik tuh. Nah, secara matematis ditulis sebagai limit. Saat P menuju 0, lim P menuju 0, ya, PV per T itu sama dengan R. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya gini. Artinya, pada tekanan sangat rendah, semua gas itu cenderung berperilaku seperti gas ideal. Nah, ini adalah hasil penting dalam termodinamika. Karena apa? Karena menjelaskan mengapa model gas ideal tetap sangat berguna sebagai pendekatan awal. Karena pada tekanan yang rendah itu kan pada titik yang sama itu. Nah, di sisi kanan dituliskan konstanta gas universal itu sering disebut R bar, sekitar 8,314 kJ per kilomol Kelvin. Nah, konstanta ini apa? Konstanta ini bersifat universal, artinya tidak tergantung jenis gas. Ya, R ya segitu. Yang membedakan tiap gas nantinya adalah massa molarnya. Sehingga konstanta gas spesifiknya berbeda. Nah, kan spesifik itu per massa. Nah, ini massa molarnya. Jadi, konstanta gas spesifik berbeda. Nah, di gambar juga menunjukkan bahwa saat tekanan meningkat, ya, kurva tiap suhu mulai menyimpang satu sama lain. Ini menandakan pengaruh gas nyata itu makin terasa. Kalau pressure naik, ini mulai menyimpang. Ya, jadi misalnya gini, analoginya mudahnya gini. Jadi semua mobil itu melaju mirip saat jalan sangat kosong, ya kan? Melaju mirip saat jalan kosong tol misalnya. Tetapi saat jalan mulai rame, karakter tiap mobil dan pengemudi itu kan berbeda, ya. Jadi nanti menuju ke gas nyata akan berbeda, oke? Nah, selanjutnya kita akan melihat cara menormalisasi perilaku berbagai gas agar bisa dibandingkan dalam satu kerangka umum. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip keadaan korespondensi. Nah, slide ini itu memperkenalkan prinsip keadaan korespondensi. Inti gagasannya apa? Inti gagasannya itu adalah gas yang berbeda dapat menunjukkan pola perilaku yang mirip.
jika dibandingkan bukan berdasarkan tekanan dan suhu absolutnya, tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan nilai yang sudah dinormalisasi terhadap titik kritisnya. Nah, pada grafik sumbu horizontal itu adalah reduced pressure, ya kan? Reduced pressure PR, ya kan? Kemudian sumbu vertikalnya adalah faktor kompresibilitas Z. Nah, tiap kurva garis itu diberi label TR, yaitu reduced temperature atau suhu tereduksi. Nah, perhatikan bahwa semua kurva itu menepati Z sama dengan 1 saat PR-nya mendekati 0. Nah, ini kan sama dengan konsep slide sebelumnya kan. Pada tekanan sangat rendah, perilaku semua gas itu mendekati gas ideal. Yang menarik, walaupun jenis gas berbeda-beda, setelah dinormalisasi menggunakan titik kritisnya, pola deviasinya menjadi serupa. Nah, itulah mengapa grafik ini menjadi peta termodinamika untuk memperkirakan sifat gas tanpa harus persamaan khusus untuk tiap zat. Ya, analoginya gini, seperti membandingkan tinggi badan anak-anak ya, dari usia yang berbeda menggunakan kurva pertumbuhan, bukan angka yang mentah ya. Nah, dengan normalisasi, perbandingan menjadi lebih adil dan lebih informatif. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan slide berikutnya dulu biar makin jelas ya, yaitu tekanan dan suhu tereduksi. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, pada slide ini dijelaskan bagaimana data absolut tekanan dan suhu diubah menjadi data tereduksi. Ya, jadi data absolut PT diubah menjadi PR/TR. Rumusnya apa? Rumusnya adalah PR itu sama dengan P ya kan per PC. Ya, P per PC atau P per P sub C. Dan TR sama dengan T per T sub C. Ya. Huruf PC adalah tekanan kritis, sedangkan TC adalah temperatur kritis, critical pressure, critical temperature. Keduanya merupakan sifat khas setiap zat. Jadi tekanan dan suhu yang kita ukur dibandingkan terhadap titik kritis gas tersebut. Nah, di gambar ini juga menjelaskan syarat penting. Temperatur harus memakai skala absolut. Makanya apa? Kelvin. Dan tekanan harus tekanan absolut, bukan tekanan gauge. Nah, Anda udah paham tekanan absolut dan tekanan gauge kan? Tekanan gauge itu tidak mempertimbangkan tekanan atmosfer. Nah, ini sering menjadi sumber kesalahan kita. Kalau memakai Celsius langsung atau memakai tekanan Gauss, hasil PR dan TR itu bisa salah pembacaan grafik. Sehingga pembacaan grafik kompresibilitas ini menjadi keliru. Nah, analoginya seperti kita membandingkan nilai ujian seseorang, nilai maksimum kelas. Nah, nilai mentah saja belum cukup, kita perlu tahu acuan pembandingnya. Nah, setelah mendapatkan PR dan TR, kita bisa membaca nilai Z dari grafik umum. Oke ya. Jadi data absolut ini diubah menjadi PR dan TR. PR rumusnya P dibandingkan PC, TR dibandingkan T per TC. Nanti saya jelaskan di kelas tentang temperature critical, pressure critical ya, dengan grafik. Oke. Nah, sekarang persamaan keadaan lain. Nah, pada slide ini menjelaskan mengapa kita membutuhkan persamaan keadaan lain selain gas ideal. Ada persamaan gas lain selain gas ideal. Ketika grafik umum atau pendekatan sederhana tidak cukup lagi untuk memprediksikan gas secara ideal ini cukup presisi, ya kita memerlukan fungsi analitis yang lebih kuat yang lain. Nah, Anda di bagian bawah slide ada evolusi model nih ya, digambarkan dari mulai gas ideal, kemudian ada persamaan gas van der Waals, ada persamaan gas Betti-Bridgman, ada persamaan gas Betti-Bridgman ada persamaan Benedict-Webb-Rubin. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa semakin kompleks model, biasanya semakin informasi fisik atau konstanta yang dimasukkan itu ya makin banyak. Nah, intinya gini, model sederhana cocok untuk estimasi yang cepat. Sedangkan model yang cukup rumit dipakai ketika dibutuhkan akurasi tinggi.
pada rentang tekanan dan suhu yang lebih luas. Nah, kalau Anda baca bukunya Cengel, setelah persamaan gas ideal dan faktor kompresibilitas, dibahas juga persamaan van der Waals, Virial, Benedict-Webb-Rubin, dan cara memperbaiki perilaku gas nyata. Ya, analoginya kan seperti peta. Nah, untuk perjalanan umum, peta kota sudah cukup. Tapi untuk memandu pesawat mendarat, kita butuh data navigasi yang jauh lebih detail, kan? Nah, itulah makanya ada persamaan van der Waals, Virial, Benedict-Webb-Rubin. Nah, slide selanjutnya, kita akan memulai dari model korelasi yang paling klasik, yang sering muncul itu apa? Van der Waals. Nah, di van der Waals ini menampilkan rumusnya nggak ditampilkan ya di van der Waals ini ya. Ya, ini belum ditampilkan rumusnya, kita tampilkan. Tetapi menjelaskan logika fisiknya di balik van der Waals ini. Jadi ada jadi van der Waals itu mengkoreksi rumus yang gas ideal ya. Ada dua koreksi. Yang pertama adalah konstanta A. Ya, van der Waals memperkenalkan konstanta A untuk mengkoreksi apa? Mengkoreksi gaya tarik menarik antar molekul atau kohesi. Kedua, konstanta B. Konstanta B apa? Untuk mengkoreksi volume fisik yang benar-benar ditempati molekul, sering disebut kovolume. Nah, gambar di kiri memperlihatkan medan interaksi antar molekul, sedangkan gambar di kanan membantu kita membayangkan bahwa molekul bukan titik matematis, melainkan punya ukuran nyata. Nah, mengapa dua hal ini penting? Pada gas ideal, molekul itu dianggap tidak punya volume dan tidak saling tarik-menarik kan, agak berjauhan tadi kan. Nah, pada kenyataannya, kedua asumsi itu tidak sepenuhnya benar, padahal salah pada teori gas ideal. Gaya tarik membuat tekanan efektif yang terukur bisa lebih kecil daripada prediksi gas ideal, jadi bisa lebih kecil. Sementara ukuran molekul membuat ruang gerak bebas gas menjadi lebih sempit daripada volume wadah totalnya. Ya, jadi si van der Waals ini memperkenalkan konstanta A dan konstanta B. Konstanta A gaya tarik molekul, konstanta B tentang volumenya. Jadi rumusnya nanti berubah. Nanti rumusnya ada di slide selanjutnya. Analoginya apa? Ya, analogi mudahnya seperti orang-orang di lift ya. Mereka bukan titik tanpa ukuran. Jadi ruang yang tersedia berkurang. Nah, selain itu kalau mereka saling berpegangan, gerakannya kan juga berubah. Nah, dua ide fisik inilah yang akan muncul secara matematis di rumus van der Waals slide berikutnya. Nah, ini. Tadi kan PV sama dengan RT. Ya, sekarang rumus van der Waals-nya apa? Yaitu P ditambah A per V kuadrat, lalu dikalikan V dikurangi B, itu sama dengan RT. Di sini A per V kuadrat adalah koreksi tekanan akibat gaya antar molekul. Koreksi tekanan tadi kan yang kita bahas, sedangkan V min B adalah koreksi volume akibat ukuran partikel. Jadi modelnya si van der Waals ini kelemahan utama ideal dalam satu persamaan kubik sederhana ini, P plus A per V kuadrat dikalikan V min B sama dengan R kali T. Nah, jika kita melihat maknanya, gaya tarik antar molekul itu membuat tumbukan ke dinding wadah itu seolah-olah berkurang, sehingga tekanan aktual tampak lebih rendah. Karena itu pada model tekanan P ditambah karena A per V kuadrat, nah, A ditambah A per V kuadrat, jadi kurang sebenarnya tekanannya. Sebaliknya, karena molekul punya ukuran, volume bebas yang bisa dipakai bergerak lebih kecil dari V, sehingga dipakai V minus B. Ya, analoginya jika kita ada dalam ruangan, ada furnitur yang besar ya, meja, kursi, dan sebagainya, maka area kosong untuk bergerak bukan luas total ruangan, melainkan luas total dikurangi furnitur tadi. Nah, model ini lebih realistis daripada gas ideal, walaupun masih kurang di dekat titik kritis. Ini lebih realistis dari gas ideal, tapi ada persamaan lain yang lebih realistis. Sekarang kita ke persamaan lainnya, persamaan keadaan virial. Nah, ini lebih kompleks lagi. Nah, slide ini menampilkan persamaan umum virial Z. Virial ya, Z itu sama dengan 1 plus B kali. Jadi, Z itu sama dengan 1 ditambah B dari T per V, ditambah C dari T per V kuadrat, ditambah D dari T per V pangkat 3, dan seterusnya.
Nah, persamaan ini berasal dari mekanika statistik dan digunakan untuk menggambarkan penyimpangan gas nyata dari gas ideal dengan cara yang sistematik tentunya. Nah, kata virial sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya berhubungan dengan gaya. Nah, ini agak apa namanya kompleks ya, menguraikan faktor kompresibilitas zat ini. Oke ya, perhatikan lagi nih faktor kompresibilitasnya. Perhatikan bahwa yang dikembangkan bukan langsung tekanan dan volume seperti tadi van der Waals, tetapi yang dikembangkan adalah faktor kompresibilitas Z. Jadi, pendekatan ini sangat cocok ketika kita ingin memahami seberapa jauh gas menyimpang dari kondisi ideal. Bukan mengukurnya, tapi seberapa jauh menyimpangnya. Setiap suku tambahan itu memberikan informasi interaksi yang lebih rinci. Jika hanya suku pertama yang dipakai, modelnya sederhana. Jika makin banyak suku yang dipakai, akurasinya bisa meningkat. Tetapi perhitungannya jauh lebih kompleks kan? Nah, contohnya gini. Kita ingin memperbaiki hasil perkiraan cuaca. Prediksi pertama mungkin kasar. Lalu diperbaiki dengan koreksi kedua, ketiga, dan seterusnya supaya hasilnya lebih pas presisi. Itu intinya si virial ini. Jadi virial tidak membahas PVRT-nya, virial membahas berapa jauh dia menyimpang Z-nya ini. Oke ya. Nah, slide selanjutnya adalah koefisien virial. Kita lebih lanjut ke koefisiennya. Pada slide ini dijelaskan bahwa koefisien virial seperti B, T, dan CT ya merupakan fungsi temperatur saja. Artinya nilainya berubah terhadap suhu, tetapi tidak langsung terhadap volume pada bentuk koefisiennya. Secara fisik, BT itu apa sih? BT itu berhubungan interaksi dua molekul, sedangkan CT itu mewakili interaksi tiga molekul. Jadi makin tinggi order koefisiennya, ya makin tinggi tadi kan, BT per V, BCT per V kuadrat, DT. Jadi A, B, C, D, E, F, G, dan selanjutnya itu kan, ordernya makin tinggi, makin kompleks. Nah, bagian konvergensi pada set ini penting. Saat tekanan menurun atau volumenya membesar, suku-suku berorder tinggi makin kecil pengaruhnya. Akibatnya persamaan virial kembali mendekati Z sama dengan 1, yaitu berlaku gas ideal. Nah, ini konsisten dengan konsep hukum bahwa pada gas yang sangat renggang, interaksi antar molekul menjadi lemah, sehingga koreksi tidak diperlukan. Ya, analogi sederhananya seperti percakapan di ruang. Kalau orangnya sedikit dan berjauhan, pengaruh kelompok besar hampir tidak ada kan? Yang dominan hanya interaksi sederhana. Tetapi saat ruangan makin padat, interaksi banyak orang sekaligus mulai terasa. Nah, setelah memahami virial ini, kita beralih ke model empiris yang lebih praktis untuk aplikasi teknis, yaitu persamaan Betti-Bridgman nih. Betti-Bridgman. Ini pada tahun 1928 loh ya, sudah lama sekali. Nah, slide ini memperkenalkan persamaan Betti-Bridgman sebagai pengembangan yang lebih empiris, lebih eksperimen. Nah, slide ini menunjukkan 5 konstanta eksperimen, dituliskan A, B, C, A0, B0. Nah, inti pesannya apa? Model ini dibangun dari data eksperimen agar jauh lebih akurat dibandingkan van der Waals dalam rentang tekanan dan suhu yang lebih luas. Jadi kalau van der Waals kan menekankan logika fisik yang sederhana, A sama B tadi kan. Nah, Betti-Bridgman lebih menekankan kecocokan terhadap data nyata. Nah, pada slide ini juga disebutkan bahwa strukturnya dapat dipandang sebagai bentuk virial yang dipotong atau disederhanakan untuk kepraktisan teknik. Nah, ini penting karena di dunia rekayasa, kita itu kan selalu mencari keseimbangan antara teori, akurasi, dan kemudahan penggunaan. Model yang terlalu sederhana bisa meleset, tetapi model yang terlalu rumit tidak efisien untuk pekerjaan rutin. Ya, ada plus minusnya lah ya. Nah, misalnya kita membuat peta jalan berdasarkan survei lapangan. Bukan hanya teori geometri ya, hasilnya biasanya lebih cocok dengan kondisi nyata. Nah, dari sini, evolusi model berlanjut lagi ke bentuk yang lebih kuat untuk industri hidrokarbon, yaitu persamaan Benedict-Webb-Rubin. Ini sering dipakai nih. Persamaan Benedict-Webb-Rubin. Nah, pada saat ini kita melihat persamaan BWR, yang merupakan perluasan dari Betti-Bridgman.
Nah, slide ini menekankan bahwa model ini memakai 8 konstanta yang sangat efektif untuk hidrokarbon ringan, misalnya untuk metana, etana, propana. Nah, itu sebabnya BWR hanya dipakai dalam industri migas, pemrosesan gas alam, dan petrokimia, terutama ketika kita membutuhkan perhitungan densitas fasa cair, fasa uap yang lebih presisi. Nah, gambar jaringan kompleks sebelah kanan itu mengilustrasikan bahwa semakin banyak parameter yang digunakan, semakin kaya pula kemampuan model dalam menangkap perilaku nyata fluida. Nah, tentu konsekuensinya adalah kebutuhan data komputasi yang lebih besar. Nah, inilah trade-off-nya yang muncul dalam permodelan. Akurasi naik, tetapi kompleksitas juga naik. Nah, contohnya ini misalnya seperti kamera ya. Kamera sederhana itu kan cukup untuk foto biasa, tetapi kebutuhan ilmiah atau industri, ya kita memerlukan kamera dengan sensor dan pengaturan yang jauh lebih detail. Nah, BWR adalah salah satu kamera resolusi tinggi dalam permodelan gas nyata. Nah, setelah melihat beberapa model slide, berikutnya membandingkan semua dari sisi kompleksitas dan akurasinya. Nah, slide ini membantu karena merangkum pilihan model dalam satu radar gambar ya. 3 aspek yang dibandingkan adalah kesederhanaannya, akurasinya, komputasinya. Nah, gas ideal menunjukkan unggul dalam kesederhanaan dan cocok untuk estimasi cepat, terutama pada tekanan rendah tadi. Kemudian van der Waals itu berada di tengah, lebih realistis secara fisik daripada gas ideal, tetapi belum seakurat model yang lebih kompleks seperti BWR dan Virial yang menonjol akurasi, tapi apa? Komputasinya berat. Nah, ini penting untuk kita pahami. Dalam teknik, tidak selalu model paling rumit adalah pilihan terbaik. Pemilihan model harus sesuai tujuan. Kalau kita hanya ingin estimasi awal pada kondisi ringan, ya gas ideal sudah cukup, nggak perlu yang kompleks-kompleks lah ya. Tetapi untuk simulasi desain sistem kritis, misalnya kompresor, pendingin, proses gas bertekanan tinggi, model yang lebih teliti menjadi penting, karena kalau tidak meleset bahaya juga kan, terjadi kecelakaan teknik misalnya. Ya, analoginya seperti memilih kendaraan. Untuk jarak dekat di dalam kampus ya mungkin sepeda mungkin paling efisien. Tetapi untuk perjalanan antar kota ya kita perlu kendaraan lain. Jadi yang terpenting bukan hanya mana yang paling canggih, melainkan mana yang paling tepat untuk kebutuhan. Nah, di slide terakhir kita akan mengkaitkan semua ini dengan sistem termodinamika. Nah, slide ini menutup materi yang menegaskan pesan utama, yaitu memahami sifat zat dari hubungan sederhana PV sama dengan RT sampai persamaan multiparameter adalah kunci efisiensi energi, keselamatan, dan optimasi sistem teknik. Nah, gambar turbin pada slide ya, lihat dalam alat seperti turbin, kompresor, heat exchanger, dan sistem refrigerasi. Kesalahan kecil pada sifat termodinamika bisa berpengaruh pada efisiensi ukuran alat. Bahkan margin keselamatan operasinya berbahaya kalau meleset. Jadi pembelajarannya ya kita bukan menghafal rumus sih, yang lebih penting adalah memahami kapan model sederhana boleh dipakai, kapan harus dikoreksi dengan faktor kompresibilitas, dan kapan kita perlu beralih ke persamaan yang lebih canggih. Nah, inilah keterampilan teknik yang sesungguhnya. Kita bukan hanya menghitung, tetapi bisa memilih model. Ya, jadi ya sederhananya misalnya kita seorang dokter yang memilih alat diagnosis untuk pasien. Untuk keluhan ringan ya pemeriksaan dasar sudah cukup lah ya, nggak usah MRI, nggak usah ronsen, nggak usah IMG misalnya. Tetapi untuk kasus sensitif dibutuhkan alat yang lebih teliti. Nah, setelah memahami alur dari gas ideal menuju gas nyata, nah kita punya kondisi yang lebih kuat untuk menganalisis sistem termodinamika. Nah, nanti di kelas saya ceritakan tentang kaitan diagnosis dokter itu terkait dengan diri saya ya. Saya akan ceritakan nanti di kelas. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Terima kasih.